pagi sahabat Daunos Entren. Saat ini kami berkunjung ke satu tempat, satu rumah di Istana Pasadaun, di mana kami dari tim Doa Sapa KKBP Petojo mau berbincang-bincang, menceritakan dan untuk mengetahui apa aja sih untuk kegiatan yang ada di Istana Pasadaun ini. Yuk. Raja Minamora, Situan Najadi, Situan Natoro, Narusian Jaya Dosen Julu, Tarlu Mobimei di Amang, Inata Soripada, Doa Makta Raja, Soli, khusus di Inang Pandeta. Terima kasih kita ucapkan pada Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan kesehatan dan sukacita bagi kita semua hadir di Istana Pasadaun ini. Nah, saya mungkin bahasa Indonesia lah ya, karena ada saudara kita tadi dari mana itu? Mana mereka? Udah di luar. Ya. Jadi pertama saya mau kenalkan, mungkin Amang dan Inang akan bertanya-tanya apa sih Kerajaan Tapanuli Selatan ini, apa sih Harajaun Istana Pasadaun ini. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan sedikit. Saya tahun 2010 pertama sebelumnya memang kami Marga Rambe mempunyai wilayah tanah wilayah kerajaan di zaman Belanda. Nah, yaitu negeri Rambe di Sitiongkok namanya dan sekitarnya. Leluhur kami lah raja di sana. Jadi di Tapanuli bagian selatannya dulu sekarang Tabaksel itu setiap marga mempunyai tanah wilayah, tanah kerajaan sebelum merdeka ini ceritanya ya. Nah, jadi ada di sana 11 marga yang mempunyai tanah wilayah yang punya kerajaan sebelum merdeka Indonesia. Nasution, Harahap, Siregar, Rambe, dari Munte, Tulungan, itu ada 11 marga yang punya kerajaan zaman sebelum merdeka. Nah, kami salah satu marga Rambe. Nah, saya keturunan ke-7 dari sana. Silsilah saya. Kalau dari Rambe, dari Pakat sana, berapa Sogit, keturunan ke-14. Nah, jelas silsilah kami semua. Nah, di sana bergelar opung saya itu Baginda Raja Sujuangan Rambe. Namanya wilayah mungkin seluas Bekasi ini. Nah, di sana. Nah, kembali kepada kerajaan sekarang. Memang setelah merdeka, kerajaan-kerajaan zaman dulu sudah mulai punah. Karena ya kita tahu Belanda semua tidak menghidupkan, memecah belah. Mama saya mama kandung Boru Regar, si Regar Domoran. Bapak dia kandung itu raja wilayah dulu namanya Kepala Nagari zaman Belanda. Bapak mamaku kandung, opung pula, opung dari mama. Nah, itu dari atas semua. Jadi mempunyai wilayah kerajaan zaman Belanda dulu. Nah, itulah sekilas. Nah, saya SMP keluar dari Tapanuli Selatan ke Jakarta sekolah sambil berusaha. Puji Tuhan, Tuhan berikan berkat kepada saya. Saya berbisnis, diberkati Tuhan. Nah, saya coba bangun kampung halaman, ya. Saya bangun bermacam-macam sekolah saya dirikan, ya. Dan puskesmas apa untuk pelayanan masyarakat saya bantu, ya. Ada sekarang SMK negeri, saya kasih 5 hektar untuk negara untuk dibangun SMK negeri. Sampai sekarang itu yang the best, karena saya kirim dari sini banyak komputer segala macam bersama bupati dan anggota dewan DPRD dan tokoh adat semua minta saya kembali kampung untuk dilibatkan jadi baginda satu kecamatan. Akhirnya saya tolak, saya tidak mau karena saya tahu itu tidak gampang. Dan saya tidak paham lagi soal ada istiadat karena dari SMP lulus SMP sudah berangkat ke Jakarta. Namun karena sudah minta bupati datang, akhirnya saya dengan terpaksa saya nangis menolak. Saya tolak dengan ketua
DPRD minta, ya udah saya terima lah itu. Saya balik didebatkanlah saya baginda raja. Nah di satu kecamatan. Nah karena begitu termasuk pembangunan yang saya buat, akhirnya saya tabaksa 4 kabupaten 1 kota, tersebar berita ini. Ada raja baru, raja baginda raja yang muda dan dermawan dan bla 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 bla. Begitulah ceritanya, baik di koran sama ya. Kebetulan waktu itu memang waktu saya membacakan Amang Hukum Kosmos Batubara mengirimkan bunga selamat Bapak Zulkifli Hasan, Menteri sekarang, mengirimkan bunga, tokoh-tokoh Amang Jenderal Sinalahi, sahabat saya, karena beliau itu teman sahabat sejati saya dalam bermain golf ceritanya. Saya hobinya golf olahraganya, dan ada alih-alih Jakarta golf dan pejabat semua orang Batak berkumpul di sana. Nah itulah penyebab. Nah setelah itu kan di Tapanuli bagian selatan ini kerajaan itu masih ada sampai hari ini dari zaman Belanda sampai sekarang. Nah berkumpullah beliau ini semua marga Rahab, Siregar, Nasution, Dalimunte, Lubis, Pulungan, Ritonga di sana ingin ketemu saya. Kenapa ada baginda raja yang baru begini dengan di koran dibuat segala macam, ingin ketemu. Saya sebagai generasi orang Batak, khususnya Angkola Mandailing, sangat prihatin dengan kelestarian adat istiadat budaya kita, yang mana generasi muda sudah mulai pudar. Nah saya ingin meneruskan adat istiadat ini untuk ke depan. Akhirnya mereka sangat tertarik dan senang. Akhirnya sepakat semua meminta saya berkenan jadi uluan semua raja yang ada di Tabakse, ya. Dan yang paling sakral itu sebagai, ya susah ngomongnya ya, karena mereka kan Muslim, ya. Justru yang datang orang-orang dari agama seberang, agama Muslim untuk datang kepada Amang Raja. Bahkan Tuan Syekh, gelarnya tulisnya Kiai, ya. Jadi sangat kental, apalagi dari Mandailing. Mandailing ini adalah suatu saudara kita Muslim yang sangat agamaisnya, Islam itu sangat tinggi. Kalau dibilang Sumatera Utara itu Mekahnya adalah Mandailing. Nah ya, jadi mereka datang ke saya, ketemu saya. Akhirnya mereka sangat interest, sangat senang melihat saya dengan pidato saya, visi-visi saya. Akhirnya mereka pingin saya jadi uluan. Nah pada saat itu di sana diadakan Martonggo Raja. Kalau di kami itu sidang adat, sidang raja-raja. Nah saya tolak lah itu, saya tolak karena kenapa? Waktu dalam sidang Martonggo Raja ini semua sepakat saya diminta jadi uluan mereka. Secara logika ada 2 hal permasalahan yang saya pikirkan. Yang pertama, 1, saya masih muda, sedangkan mereka ini di atas 60 ke atas. Umur saya waktu itu masih 42 tahun. Yang kedua, saya seorang Kristen, yang notabene mereka ini 150 raja yang datang ini dari seluruh marga yang ada, semua Muslim. Bahkan saya nangis, saya mohon ampun kepada semua raja-raja supaya jangan saya uluan. Namun yang terakhir, Raja Sipirok Marga Siregar, karena Sipirok itu yang punya Siregar. Ya raja zaman dulu sebelum merdeka pun mereka Raja Wulung Siregar itu dari Sipirok, wilayah mereka itu. Nah datang ke depan saya seperti ini, sembah sujud ke depan saya supaya saya menerima sebagai uluan. Langsung saya tidak bisa ngomong, mulut saya ini kayak gimana? Karena kenapa? Mama saya baru reda, hula-hula saya sembah ke depan saya. Bagaimana saya
Sesuatu aktivitas masyarakat tentang adat dan budaya harus persetujuan alim ulama. Contohnya, kita bikin acara di rumah kita, kita sembelih kambing. Padahal muslim tidak ada yang kita undang, tapi kambing itu harus muslim yang menyembelih. Itulah contohnya, salah satunya. Nah, akhirnya 3 marga harap Tuan C ini berdiri dari marga Siregar. Dan mereka bilang bahwa sesuai adat dan agama bisa diterima jadi keluar. Kalau sudah alim ulama menerima, maka apapun keputusan Mahkamah Raja tadi sah itu. Akhirnya saya nangis. Madinah, Raja-Raja Nasution, Lubis dan Pulungan dari sana meminta supaya saya diangkat jadi sultan seperti Jogja, bukan sultan, sultan. Nah, itu mereka berdiri mereka semua. Tujuannya supaya setara dengan kerajaan Nusantara. Nah, akhirnya itulah pertukaran perdebatan di antara mereka yang main. Akhirnya datanglah Raja Siregar dari Sipirot, Raja Harap dari Sidimpuan, Raja Harap dari Gunung Tua, Raja Hasibuan dari Sosa atau Gunung Sibuhuan, Pak Palas sekarang ya. Nah, bahwa sesuai silsilah kita orang Batak, dari zaman si Raja Batak tidak ada sultan orang Batak, yang ada adalah raja. Itu. Jadi hanya karena menjadi kalah hanya sepakatlah. Itulah permasalahannya. Itu perdebatannya. Sepakatlah raja. Nah, apa gelarnya? Raja Duta dan Sianip yang lainnya, yang dari Toba, dari Karo, dari mana yang ada di sana, mereka kumpul semua. Kami juga memohon supaya kami di luar Angkola, marga Angkola Mandailing memberikan suatu gelar kepada raja kita ini. Apalah itu? Tanya. Kalau kami di Toba, gelar tertinggi seorang raja adalah gelar Panuturi, katanya. Itulah asal usulnya kenapa ada Panuturi. Jadi itu artinya. Jadi bukan dari Angkola itu, di luar Angkola lah gelar Panuturi itu. Gelar tertinggi. Nah itu artinya menuturi segala macam patik.uhum hasil toman haruran abunara. Jadi itulah Raja Agung itu dibikinlah mengepalai semuanya. Nah itulah, jadi gelar ini bukan tidak boleh saya meminta hilang aman, nggak boleh. Tokade, salah itu salah. Dan mereka yang minta itu mengembangkan
Naduma itu artinya adalah itulah gelar tertinggi bagi seorang istri. Di bawah Naduma anak Namora. Di bawah Naduma. Naduma gak ada lagi di atas Naduma. Naduma itu artinya kalau kita pernah minum madu ina, betapa itulah arti Naduma itu. Enggak manis, itulah madu gitulah, kayak madu gitu ya. Nah, itulah madu. Naduma. Kalau ratu ya ratu hasayangan, artinya kesayangan. Jadi dia itu adalah kesayangan semua ibu-ibu wanita yang ada di Tabaksel. Nah itu, jadi gak gampang itu. Nah gelar ini harus sesuai dengan kita punya karakter dan sifat karakter kita. Tidak boleh diberikan gelar sembarangan kepada seseorang kalau memang tidak sesuai karakternya. Nanti akan salah, leluhur kita itu akan bermasalah nantinya. Jadi itulah, nanti didebatkanlah pada saat itu, dibikinlah saya Raja Hasadaon. Nah, diminta lagi supaya ada suatu infrastruktur. Akhirnya dimintalah dibikin Istana Hasadaon, karena 4 kabupaten 1 kota. Nah, jadi ada di Tabaksel sekarang ada 2 istana saya, ada di sini 1. Ya itulah istana kami yang ada